Hadirin jamaah salat Id yang mulia, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita telah tiba di bulan Syawal. Setelah sebulan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih keberkahan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima puasa kita, qiyamul lail kita, tilawah Al-Quran kita, dan segala kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Dan kita berharap semoga pada bulan-bulan berikutnya Allah perkenankan kita untuk terus beribadah kepadanya dengan lebih baik lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin saudara-saudaraku yang berbahagia, Idul Fitri ini sangat identik dengan silaturahim dan saling memaafkan. Berani meminta maaf itu hebat, dan berani memaafkan itu mulia. Oleh karenanya di hari yang sangat gembira ini, mari kita lapangkan hati seluas-luasnya untuk memberikan maaf kepada siapapun yang telah berbuat khilaf kepada kita. Dan marilah kita juga beranikan diri untuk meminta maaf atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kepada siapapun, terutama kepada kedua orang tua kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya, al-baghyu wal uquq." Dua perbuatan dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini, yaitu berbuat dolim dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Hakim. Hadirin yang semoga senantiasa memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Durhaka kepada ibu bapak, hukumannya tidak hanya nanti akan di akhirat kelak, akan tetapi Allah akan segerakan di dunia ini. Oleh karenanya, siapa saja yang masih durhaka kepada ibu bapaknya, siapa saja yang masih menyakiti orang tuanya, siapa saja yang masih membuat ayah bundanya menangis sedih karena kelakuan buruknya, siapa saja yang masih dengan sengaja menyakiti orang tuanya sehingga menambah beban dan dukanya, sementara dia tidak segera memperbaiki diri dalam berbakti, maka jangan bermimpi hidupnya akan penuh bahagia dengan kesenangan, karena hal itu tidak akan pernah terjadi. Hadirin yang berbahagia, sesemangat apapun kita dalam menggapai mimpi-mimpi dan cita-cita, kita tidak akan pernah sukses, kita tidak akan pernah berhasil, kita tidak akan pernah meraup apa yang kita inginkan manakala kita tidak berbuat baik kepada ayah ibu kita. Ridho orang tua akan menjadi sumber kesuksesan. Begitu juga sebaliknya, kemarahannya, ketidakrelaannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ikhwati fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pesan kepada kita, ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya khatib berpesan, sebelum kita bersilaturahim jauh kepada teman-teman kita, bagi yang ayah ibunya masih ada, sungkemlah kepada mereka. Raih dan ciumlah tangannya yang sudah semakin lemah termakan oleh usia. Minta maafnya, minta ridhonya, minta doanya. Buatlah mereka tersenyum bahagia pada hari ini. Andaikan kita belum mampu membahagiakan mereka, ibu bapak yang kami muliakan, maka paling tidak janganlah kita menyusahkannya lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka saat ini, di hari yang penuh dengan berkah ini, adalah momen yang sangat pas, momen yang sangat tepat untuk mengoreksi bagi kita kepada kedua orang tua kita. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dulu ada seorang lelaki yang sangat solih, ada seseorang lelaki yang sangat baik kepada ibunya, tidak pernah menyakitinya, selalu taat dan hormat serta memuliakannya.
Bahkan ketika lelaki itu melakukan umroh, dia melakukan tawaf, ia tawaf sambil menggendong ibunya yang sudah renta, panas, capek, lelah luar biasa. Kemudian lelaki itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah yang saya lakukan semuanya ini sudah berbakti kepada ibu saya?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, kamu belum membalas kebaikan. Sungguh kebaikan yang kamu lakukan kepada ibumu belum sebanding jika dibandingkan dengan 1 kali hentakan ketika melahirkan dirimu." Ikhwati fillah rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibu bapak, hadirin dan hadirat kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Dulu orang tua kita tidak pernah takut miskin dalam membesarkan kita. Apapun yang kita minta selalu diusahakannya ada. Apapun yang kita inginkan selalu dicarikannya, walaupun dengan susah payah, walaupun harus dengan meneteskan air mata karena lelah, susah dan berat. Tetapi ikhwatifillah, ayah dan ibu kita tetap saja melakukannya dengan tulus, ikhlas dan tanpa pamrih. Ayah dan ibu kita melakukan semuanya itu, dia hanya ingin melihat anaknya seperti orang-orang kebanyakan. Ketika kita masih kecil dan waktu itu saat makan tiba, sementara makanannya sangat sedikit, maka ibu kita mengatakan, "Makanlah nak, habiskan semuanya." Kemudian ketika kita tanyakan kepada ibu, "Ibu, kenapa engkau tidak ikut makan? Ayo ibu kita makan bersama-sama." Ibu kita menjawab dengan senyumnya yang khas, "Ibu masih kenyang nak, ayolah makan, habiskan semuanya." Itulah jawaban ibu kita, hadirin, padahal ia sedang menahan lapar demi anaknya yang paling. Padahal ibu kita waktu itu sedang menahan lapar demi anaknya yang sangat disayangi. Ya wajibilah, ketika kita sedang sakit, orang tua kita menjaga kita semalaman. Saat kita bertanya, "Wahai ayah, wahai ibu, kenapa engkau belum tidur?" Mereka bilang, "Kami belum ngantuk nak, ayolah istirahat saja, cepat sembuh ya nak." Itulah ayah dan ibu kita, hadirin semuanya. Mereka selalu menjaga kita dengan tulus. Sungguh tak seekor pun nyamuk yang boleh menyentuh kita agar kita bisa tertidur dengan nyenyak. Hadirin yang kami muliakan, hadirin yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini hadirin, hari ini kebaikan apa yang telah kita lakukan untuk mereka? Kebahagiaan apa yang pernah kita persembahkan untuk ibu dan ayah kita, ikhwatifillah? Justru sampai sekarang kita sering tidak mempedulikannya. Ketika ayah ibu kita meminta sesuatu, kadang kita tidak langsung memberikannya padahal kita mampu untuk melakukannya. Ketika orang tua kita meminta sesuatu, sering kita hanya menjanjikan dan terus menjanjikan. Atau bahkan kita sering mengulur-ulur waktu sampai-sampai orang tua kita terlupa dengan keinginannya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ibu bapak yang kami muliakan, khotib mengingatkan, sekali lagi khotib mengingatkan, ikhwanillah, uang bisa kita cari, ilmu bisa digali, jabatan bisa kita raih, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tak akan pernah terulang lagi. Sungguh tak akan pernah terulang lagi, ibu bapak. Maka jangan sampai suatu hari nanti ada penyesalan panjang yang tidak pernah ada ujungnya saat orang tua kita sudah meninggalkan kita. Maka sungkemlah kepada mereka, datanglah kepada mereka jika memungkinkan. Bagi yang orang tuanya dan ibunya jauh, teleponlah, ngobrollah dengan mereka, beri kabar mereka yang baik-baik saja. Jika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka doakanlah, beristighfarlah untuk mereka, bacalah Al-Quran untuk mereka, bersedekahlah atas namanya, infaklah atas namanya,
wakaflah atas namanya, sambunglah sahabat dan keluarganya. Ikhwati fillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang mulia, tidak kalah pentingnya adalah saling memaafkan antara suami istri. Ada kalanya seorang suami mengalami masalah yang sangat berat di tempat kerja atau di luar rumah sehingga sampai stres, dan emosi itu kadang-kadang kebawa sampai ke rumah saat kita pulang. Oleh karenanya kadang-kadang di hadapan istri kita bersikap dingin, acuh tak acuh, atau bahkan marah-marah tidak menentu. Hal ini tentu sebuah kesalahan yang harus kita meminta maaf kepada istri-istri kita. Ada kalanya kita bersikap kasar terhadap istri kita, padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita menyayangi istri kita dengan sepenuh hati. Maka ketika kita berbuat kasar kepada istri kita, ini bukan hanya sebuah kesalahan, tapi ini adalah sebuah kedoliman yang besar, dan kita meminta maaf adalah jalan terbaiknya. Hadirin yang kami muliakan, seorang suami itu tidak hanya berkewajiban memberi nafkah atau mencukupi kebutuhan istri dan keluarganya saja, melainkan ada tugas berat yang sering tidak tertunaikan dengan baik oleh kita. Tugas berat itu adalah mendidik, mengajar, mengajak, membimbing istri agar taat beragama, menjaga istri dan anak-anak kita agar terjaga dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu juga dengan ibu-ibu. Sebagai istri, mintalah maaf dengan tulus kepada sang suami. Mungkin selama ini ada kata-kata yang tak menyenangkan hati suami, ada hati yang sering salah prasangka, ada perilaku yang menyinggung perasaan, ada sikap egois yang terlalu sehingga membuat suami merasa kecewa, atau mungkin ada pernah mengacuhkan bahkan membantah sang suami, padahal suami hanya menyarankan dan memberikan masukan yang baik-baik untuk dilakukannya. Maka akuilah kesalahan itu, hai ibu, mintalah maaf, mintalah ridhonya dengan sepenuh hati. Wahai para muslimat yang mulia, bagaimanapun keadaan suamimu hari ini, taatlah. Bagaimanapun keberadaan suamimu hari ini, taatlah wahai ibu, wahai para muslimah, taatlah. Jangan bebani suamimu di luar kemampuannya. Jangan menuntut yang berlebihan, karena suami ibu bukan malaikat. Begitu juga ibu juga bukan seorang bidadari. Khawatifillah rahimakumullah. Teruslah berusaha menjadi istri-istri ahli surga. Teruslah berusaha menjadi istri yang menyenangkan suami ketika suami melihatnya, menjadi penghibur dan penyemangat ketika suami tertimpa masalah. Berusaha bergembiralah ketika suami sedang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, saling bermaaf-maafkanlah kepada sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah, qati'ur rahim wa jarusuk." Dua golongan manusia yang pada hari kiamat nanti tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya akan dibiarkan saja terlunta-lunta. Dua golongan itu adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, wajarusuk, dan orang dan tetangga yang jahat. Hadis riwayat Dailami. Ikhwati fillah rahimakumullah, ayuhlah dirun, pastikan kita minta maaf saat salah, dan pastikan kita memberi maaf saat orang lain berbuat khilaf kepada kita. Ketahuilah ikhwati fillah, tujuan hidup kita adalah untuk beribadah, bukan untuk mengingat-ingat kesalahan orang lain. Saudara-saudaraku yang mulia, sungguh memaafkan kesalahan orang lain tidak hanya akan bermanfaat bagi kesehatan jiwa kita, namun juga bisa menjadi amalan yang menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka
maafkanlah kesalahan orang lain meskipun ia tidak meminta maaf sekalipun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.